Adikku ternyata selingkuhan suamiku. Di sebuah rumah sederhana yang dipenuhi canda tawa dan kenangan manis, Lia merasa hidupnya hampir sempurna. Suaminya, Arman, adalah sosok lelaki yang penuh kasih sayang dan perhatian. Mereka menikah 5 tahun lalu, dan selama itu Lia merasa rumah tangganya baik-baik saja. Namun, semuanya berubah ketika adik Lia, Rani, yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di luar kota, memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mereka. Lia menyambut Rani dengan hangat, tak pernah menyangka bahwa kehadiran adik kesayangannya itu akan menjadi awal dari mimpi buruk. Semula, Rani terlihat canggung berada di rumah kakaknya. Tapi Lia mengira itu hanya karena Rani belum terbiasa tinggal bersama mereka. Semakin hari, Lia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sering mendapati Arman dan Rani terlibat percakapan yang terlalu akrab. Ketika Lia masuk ke ruangan, mereka tiba-tiba terdiam. Kecurigaan Lia semakin menguat saat ia menemukan pesan singkat di ponsel Arman yang berbunyi, "Aku kangen." Sulit rasanya berpura-pura di depan Lia. Pesan itu dikirim oleh seseorang bernama R. Dengan hati yang berdebar, Lia mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia mendapati fakta bahwa Rani sering pergi keluar malam dengan alasan bertemu teman-temannya. Namun Lia tak pernah melihat bukti nyata dari pertemuan itu. Pada suatu malam yang sunyi, Lia memutuskan untuk mengikuti Rani diam-diam. Betapa hancurnya hati Lia saat melihat Rani dan Arman bertemu di sebuah kafe kecil. Mereka terlihat begitu mesra, saling berpegangan tangan, dan berbicara seolah dunia milik mereka berdua. Lia tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia menunggu mereka pulang sebelum langsung mengkonfrontasi mereka di ruang keluarga. Dengan suara bergetar dan air mata mengalir, Lia bertanya, "Kenapa kalian tega mengkhianati aku seperti ini?" Rani hanya bisa tertunduk, sementara Arman mencoba memberikan penjelasan yang malah semakin memperburuk suasana. "Lia, aku nggak pernah bermaksud menyakitimu, tapi perasaan ini muncul begitu saja." Lia merasa dunia runtuh. Orang yang paling ia cintai dan orang yang paling ia percayai telah menikamnya dari belakang. Namun, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Dalam air mata dan kemarahan, Lia berkata, "Aku akan meninggalkan kalian. Jika kalian merasa pantas bersama, silakan. Tapi jangan pernah berharap aku akan memaafkan kalian." Keesokan harinya, Lia mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah itu. Meski hatinya terluka, ia tahu bahwa ini adalah langkah awal untuk memulai hidup baru tanpa pengkhianatan. Bab lanjutan, luka yang membekas. Lia memulai hidup baru dengan menyewa apartemen kecil di pinggir kota. Awalnya, ia merasa terpuruk. Namun teman-temannya memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Mereka membantu Lia menyadari bahwa ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari rasa sakit dan pengkhianatan. Di sisi lain, Rani dan Arman mencoba menjalani hubungan mereka. Namun, hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata tak semudah yang mereka bayangkan. Perasaan bersalah pada Lia terus menghantui mereka, dan pertengkaran demi pertengkaran mulai mewarnai hari-hari mereka. Rani merasa kehilangan arah. Meski Arman telah memilihnya, ia merasa bahwa hubungan mereka tak memiliki fondasi yang kuat. Ia tak bisa menatap dirinya sendiri di cermin tanpa merasa jijik. Sementara itu, Arman mulai merindukan sosok Lia yang penuh kasih dan pengertian. Lia menemukan harapan baru. Di apartemennya, Lia perlahan mulai membangun kembali kepercayaannya pada dunia. Ia mengikuti kelas yoga untuk menenangkan pikirannya, bekerja lebih giat di kantornya, dan mulai mengeksplorasi hal-hal baru yang dulu tak sempat ia lakukan. Dalam salah satu kelas yoga, Lia bertemu dengan seorang pria bernama Dimas. Berbeda dengan Arman, Dimas adalah sosok yang tenang, penuh perhatian, dan menghormati ruang pribadi Lia. Mereka mulai sering berbicara setelah kelas, dan perlahan, Dimas menjadi teman curhat Lia. "Aku pernah mengalami pengkhianatan juga," ujar Dimas suatu hari. "Dan aku tahu bagaimana rasanya memaafkan diri sendiri untuk sesuatu yang bahkan bukan salah kita." Dimas tak memaksa Lia untuk membuka diri sepenuhnya. Namun kehadirannya memberikan kehangatan yang lama tak dirasakan Lia. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, saat Lia sedang berbelanja di pasar dekat apartemennya, ia tanpa sengaja bertemu Rani. Adiknya itu terlihat lebih kurus dan lelah. Mata mereka bertemu dan Rani mendekat dengan wajah penuh penyesalan. "Kak," Rani berbisik, suaranya bergetar. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku menghancurkan semuanya, termasuk diriku sendiri." Lia menghela napas panjang. Ia telah melalui begitu banyak untuk sampai pada titik ini, dan kini ia merasa lebih damai.
Rani, aku sudah memaafkan kamu. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan. Kita butuh waktu dan mungkin jarak untuk benar-benar pulih. Rani menangis terseduh-seduh, tapi Lia hanya menepuk pundaknya ringan sebelum melangkah pergi. Akhir yang baru. Beberapa bulan kemudian, Lia merasa hidupnya mulai stabil. Ia dan Dimas mulai menjalin hubungan, namun Lia memastikan semuanya berjalan perlahan. Kali ini, ia ingin memastikan bahwa ia tidak tergesa-gesa dalam memilih. Di sisi lain, Rani memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Ia merasa tak bisa melanjutkan hidup dengan bayang-bayang kesalahan di sekitarnya. Arman mencoba memperbaiki hubungan mereka, tapi Rani akhirnya memilih untuk melepaskan semuanya. Baru, dendam dalam diam. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupannya yang baru, Lia mulai merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia menikmati kebebasan dan kepercayaan diri yang perlahan tumbuh kembali. Namun, tanpa sepengetahuannya, di balik layar, kehidupan Rani dan Arman justru semakin kacau. Rani yang meninggalkan kota ternyata tak benar-benar pergi untuk melupakan. Diam-diam, ia menyimpan dendam terhadap Lia. Bagaimanapun, rasa bersalah yang terus menggerogoti hatinya perlahan berubah menjadi kemarahan. Rani mulai menyalahkan Lia atas kehancuran hidupnya, berpikir bahwa Lia telah merebut semua yang seharusnya bisa ia miliki. Arman, yang merasa ditinggalkan oleh Rani, mulai berusaha mendekati Lia kembali. Ia mencoba berbagai cara untuk menghubungi Lia, bahkan muncul di apartemennya dengan alasan ingin meminta maaf. Lia, aku menyesal. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kata Arman suatu malam, berdiri di depan pintu apartemen Lia dengan wajah penuh harap. Namun, Lia yang kini telah lebih kuat hanya tersenyum tipis. Arman, penyesalanmu bukan urusanku lagi. Aku sudah selesai dengan masa lalu kita. Rani kembali ke kota. Beberapa minggu setelah penolakan Arman, Rani tiba-tiba kembali ke kota tanpa sepengetahuan Lia. Ia diam-diam mulai mengawasi Lia dari jauh, mencoba mencari celah untuk menghancurkan kebahagiaan kakaknya. Rani bahkan berhasil mendekati Dimas, menggunakan pesona dan kepintarannya untuk menciptakan konflik kecil antara Lia dan Dimas. Awalnya, Lia tidak menyadari permainan Rani. Namun, saat Dimas menjadi sedikit lebih tertutup dan sering menerima pesan misterius, Lia mulai curiga. "Siapa yang terus menghubungimu, Mas?" tanya Lia suatu malam. Dimas mengerutkan kening. "Hanya teman lama, nggak penting." Namun Lia merasa ada yang tidak beres. Ia mulai menyelidiki, hingga akhirnya menemukan bahwa nomor misterius yang menghubungi Dimas adalah milik Rani. Konfrontasi yang meledak. Tak bisa lagi menahan amarahnya, Lia memutuskan untuk menemui Rani di sebuah kafe tempat Rani biasa nongkrong. Dengan penuh emosi, Lia langsung menghampirinya. "Rani, apa lagi yang kamu mau dariku? Apa hidupku belum cukup hancur karena kamu?" Rani tersenyum sinis. "Hancur? Kakak yang menghancurkan hidupku. Kamu punya segalanya, bahkan setelah aku kehilangan semuanya. Kenapa aku nggak boleh ambil sesuatu dari kamu sekali saja? Kamu mengambil suamiku, merusak rumah tanggaku, dan sekarang mau menghancurkan hubunganku dengan Dimas? Kamu serius?" Orang-orang di kafe mulai memperhatikan mereka, tapi Lia tak peduli. Ini adalah saatnya untuk menghentikan Rani. "Kamu tahu apa bedanya kita, Rani?" Lia melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku memilih untuk bangkit, sedangkan kamu memilih untuk tetap tenggelam dalam dendammu." Rani kehilangan kendali. Tak lama setelah konfrontasi itu, Rani mulai kehilangan kendali atas dirinya. Upayanya untuk memanipulasi Dimas gagal, karena Dimas akhirnya menceritakan segalanya kepada Lia. "Dimas, aku ingin kamu jujur," kata Lia saat mereka berbincang di apartemen. "Apa kamu masih ingin melanjutkan ini bersamaku setelah semua yang terjadi?" Dimas memegang tangan Lia dengan penuh ketulusan. "Aku ingin tetap bersamamu. Rani mencoba memanfaatkan kelemahanku, tapi aku sadar sekarang, kamu adalah orang yang aku mau." Akhir yang mengejutkan. Rani, yang kini kehilangan segalanya, kembali menemui Arman dengan rencana terakhir yang berbahaya. Ia mencoba membujuk Arman untuk mencelakai Lia, berpikir bahwa jika Lia hilang dari hidup mereka, segalanya akan menjadi lebih baik. Namun, Arman yang sudah muak dengan permainan Rani, menolak dengan tegas. "Rani, ini cukup. Aku nggak mau terjebak lebih jauh dalam kekacauanmu." Merasa terpojok, Rani akhirnya pergi meninggalkan kota untuk kedua kalinya. Kali ini tanpa rencana untuk kembali. Sementara itu, Lia dan Dimas memulai lembaran baru dengan lebih percaya diri. Mereka tahu bahwa masa lalu akan selalu ada, tapi mereka memilih untuk tidak membiarkannya mengontrol masa depan mereka. Bab baru, kebangkitan dari kegelapan.
Waktu terus berlalu, membawa perubahan pada hidup semua orang yang terlibat dalam drama ini. Lia semakin nyaman dengan kehidupannya yang baru bersama Dimas. Hubungan mereka berkembang dalam kepercayaan dan pengertian. Namun, jauh di lubuk hati, Lia masih menyimpan rasa trauma akan pengkhianatan yang kadang muncul dalam bentuk mimpi buruk. Dimas, menyadari hal ini, selalu berusaha memberikan rasa aman pada Lia. "Aku di sini, Lia. Apapun yang terjadi, aku nggak akan pergi. Kita hadapi semuanya bersama," katanya suatu malam, menggenggam tangan Lia dengan penuh ketulusan. Namun, ketenangan hidup Lia terguncang lagi ketika suatu malam ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar lemah, hampir tak terdengar. "Kak Lia, ini aku, Rani." Lia terdiam. Suara itu terasa jauh, penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Apa yang kamu mau, Rani?" tanya Lia dengan nada yang sulit ditebak. "Aku butuh bantuanmu." Rani terisak. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Keputusan yang berat. Lia merasa bimbang. Meski Rani telah melukai hatinya begitu dalam, ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan suara adiknya itu. Bagaimanapun Rani adalah darah dagingnya. Setelah berdiskusi panjang dengan Dimas, Lia memutuskan untuk menemui Rani di sebuah motel kumuh di pinggiran kota. Ketika Lia tiba, ia hampir tak mengenali Rani. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya sembab akibat kurang tidur. "Kamu kenapa, Ran?" tanya Lia, setengah prihatin dan setengah marah. Rani menangis, menceritakan betapa hidupnya hancur setelah meninggalkan kota. Ia kehilangan pekerjaan, teman-temannya menjauh, dan ia terlibat hubungan yang abusif dengan seorang pria yang akhirnya meninggalkannya begitu saja. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Kak," isaknya. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pantas menderita, tapi aku benar-benar nggak tahu harus kemana lagi." Lia merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa Rani telah menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Tetapi sebagai kakak, ia tak bisa sepenuhnya menutup mata. Kesempatan kedua. Dengan berat hati, Lia memutuskan untuk membantu Rani bangkit. Ia mengajaknya tinggal sementara di apartemen kecilnya, meski Dimas awalnya merasa keberatan. "Lia, aku mendukung apapun keputusanmu, tapi pastikan kamu melakukannya bukan karena rasa bersalah," ujar Dimas. "Aku melakukannya karena dia adikku, tapi aku nggak akan membiarkan dia menyakiti hidupku lagi," jawab Lia tegas. Hari-hari berlalu dan Rani mulai menunjukkan usaha untuk memperbaiki hidupnya. Ia mencari pekerjaan kecil-kecilan dan menghadiri konseling untuk mengatasi rasa bersalah dan trauma masa lalunya. Lia pun perlahan mulai membuka hatinya untuk memaafkan, meskipun hubungan mereka masih terasa canggung. Bayang-bayang masa lalu. Namun masalah tak berhenti di situ. Arman yang selama ini menghilang dari kehidupan mereka, tiba-tiba muncul kembali. Ia datang ke apartemen Lia, memohon untuk berbicara. "Aku ingin memperbaiki semuanya, Lia. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu," katanya. Suaranya penuh penyesalan. Lia menatapnya tajam. "Arman, aku sudah melepaskan kamu. Kamu juga harus belajar melepaskan. Jangan muncul lagi dalam hidupku." Rani yang mendengar percakapan itu dari kamar, merasa cemas. Ia tahu bahwa kehadiran Arman bisa memicu konflik baru di antara mereka. "Arman gak akan berhenti, Kak," kata Rani suatu malam. Dia terlalu egois untuk menerima kenyataan. Konfrontasi terakhir. Ketika Arman mencoba mendekati Lia lagi, Rani akhirnya mengambil tindakan drastis. Ia menemui Arman di sebuah tempat umum dan menegurnya dengan tegas. "Arman, kamu nggak punya hak untuk mengganggu Kak Lia lagi. Kalau kamu terus seperti ini, aku akan melaporkanmu ke polisi," ancam Rani. Arman terkejut mendengar keberanian Rani. "Kamu, yang dulu menghancurkan hidup Lia, sekarang malah membelanya?" Ironi yang luar biasa. Rani menatapnya tajam. "Aku memang salah di masa lalu, tapi aku nggak akan membiarkan kamu menyakiti dia lagi." Setelah pertemuan itu, Arman perlahan menghilang dari kehidupan mereka. Kebangkitan yang sesungguhnya. Waktu berlalu, dan hubungan Lia dan Rani mulai membaik. Meski luka masa lalu tetap ada, keduanya belajar untuk saling memaafkan dan mendukung satu sama lain. Rani akhirnya menemukan pekerjaan tetap dan mulai menjalani hidup yang lebih stabil. Sementara itu, Lia dan Dimas semakin yakin untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Bab baru, bayang-bayang dan harapan. Hari-hari tenang mulai mengisi hidup Lia. Persiapan pernikahannya dengan Dimas berjalan lancar, meski dalam hatinya masih ada rasa cemas. Masa lalu selalu punya cara untuk membayangi kebahagiaan. Namun Lia belajar untuk menerima bahwa perjalanan hidupnya adalah campuran dari luka dan penyembuhan. Sementara itu, Rani juga mulai menata hidupnya.
Ia mendapat pekerjaan di sebuah lembaga sosial yang membantu perempuan korban kekerasan. Pengalaman buruknya membuatnya lebih berempati, dan ia merasa menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Namun, di balik kesibukannya, Rani menyimpan rasa takut. Ia khawatir masa lalunya akan kembali menghantui, terutama dengan Arman yang belum sepenuhnya menyerah. Kembalinya. Tanpa diduga, Arman kembali muncul, kali ini dengan niat yang lebih licik. Ia mulai menyebarkan desas-desus di lingkungan kerja Dimas bahwa Lia bukanlah perempuan yang bisa dipercaya. Ia mengungkit hubungan Lia dan Dimas yang menurutnya terlalu cepat setelah perceraian Lia. Dimas, yang mendengar kabar itu, langsung mendatangi Arman. "Kalau kamu punya masalah, selesaikan langsung denganku. Jangan ganggu Lia lagi," sergahnya dengan nada tegas. Namun, Arman hanya tertawa sinis. "Kamu pikir aku akan diam saja melihat Lia bahagia setelah menghancurkan hidupku?" Dimas tahu ini bukan sekadar ancaman biasa. Ia mulai meningkatkan kewaspadaan, memastikan Lia selalu aman. Rencana jahat, Arman ternyata memiliki rencana yang lebih besar. Ia berusaha mendekati Rani lagi, memanfaatkan rasa bersalah adik Lia itu untuk menciptakan konflik baru. "Rani, kamu tahu aku masih mencintai Lia. Kamu yang paling tahu dia seperti apa. Bantu aku kembali padanya," bujuk Arman. Namun Rani kini bukan lagi sosok yang rapuh. Ia menatap Arman dengan tajam. "Aku nggak akan jatuh ke permainanmu lagi, Arman. Aku sudah menghancurkan hidup Kak Lia sekali, dan aku nggak akan mengulanginya." Arman merasa terpojok, mulai merencanakan sesuatu yang lebih ekstrem. Ia mengancam akan menyebarkan foto-foto lama yang menunjukkan kedekatan Rani dan dirinya untuk mencemarkan nama baik Rani dan Lia. Suatu malam, Arman benar-benar mengirimkan foto-foto tersebut ke media sosial dengan caption yang penuh fitnah. Foto itu dengan cepat menyebar, memicu gosip dan komentar negatif. Lia yang melihat unggahan itu merasa hancur. Namun kali ini ia memilih untuk tidak diam. Bersama Dimas dan Rani, Lia memutuskan untuk melaporkan Arman ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan ancaman. Rani yang akhirnya mengumpulkan keberanian menjadi saksi utama dalam kasus ini. "Aku tahu aku salah di masa lalu, tapi Arman harus bertanggung jawab atas tindakannya," kata Rani di depan penyidik. Dengan bukti yang cukup, polisi akhirnya menangkap Arman. Ia dijerat dengan pasal berlapis, dan untuk pertama kalinya, Lia merasa bahwa babak kelam dalam hidupnya benar-benar berakhir. Pemulihan dan pernikahan. Setelah drama panjang itu, Lia dan Rani merasa hubungan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Rani, yang dulu menjadi sumber luka, kini menjadi salah satu pendukung terbesar Lia. Hari pernikahan Lia dan Dimas akhirnya tiba. Di tengah taman yang dihiasi bunga-bunga favorit Lia, mereka mengucap janji suci di hadapan keluarga dan teman-teman terdekat. Rani berdiri di samping Lia sebagai saksi, air matanya mengalir. "Aku bangga padamu, Kak. Kamu sudah melalui begitu banyak dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini." Lia menggenggam tangan Rani erat. "Kamu juga pantas bahagia, Ran. Kita akan melangkah maju bersama." Beberapa bulan setelah pernikahan Lia, Rani memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Ia ingin benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu dan fokus pada pekerjaannya. Lia dan Dimas menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan bahagia, meski mereka tahu bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dijaga dan diperjuangkan. Bab baru, awal yang tak terduga. Beberapa bulan setelah pernikahan Lia dan Dimas, kehidupan mereka berjalan harmonis. Mereka mulai merencanakan masa depan, termasuk membeli rumah kecil di pinggir kota dan merencanakan perjalanan bulan madu yang tertunda. Hubungan Lia dengan Rani juga semakin membaik meski jarak memisahkan mereka. Namun, pada suatu malam yang tenang, Lia menerima telepon dari seorang nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar familiar dan penuh emosi. "Lia, ini aku, Rani," kata suara itu terdengar tergesa-gesa. Lia duduk di sofa, merasa cemas. "Ran, ada apa? Kamu baik-baik saja?" Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku dalam masalah besar, Kak. Aku butuh bantuanmu." Lia langsung terbang ke kota tempat Rani tinggal. Setibanya di sana, ia menemukan Rani dalam kondisi tertekan. Mata adiknya itu sembab dan ia terlihat ketakutan. "Ada apa sebenarnya, Ran?" tanya Lia dengan nada tegas namun penuh perhatian. Rani menghela napas panjang. "Ada seseorang yang mencoba mengancamku, Kak. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Dia bilang dia punya bukti kalau aku pernah terlibat dengan Arman dan dia mau menyebarkannya kalau aku nggak menurutinya." Lia terdiam, mencoba mencerna situasi. Siapa orang itu? Apa dia kenal Arman?
Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia tahu terlalu banyak, jawab Rani dengan suara bergetar. Lia dan Dimas memutuskan untuk membantu Rani. Dimas, dengan bantuan seorang temannya yang bekerja di bidang keamanan siber, mulai menelusuri jejak digital dari ancaman tersebut. Dalam beberapa hari, mereka menemukan bahwa ancaman itu berasal dari seseorang yang pernah bekerja dengan Arman. Rani, yang masih merasa bersalah atas semua yang terjadi, ingin menghadapi masalah ini sendiri. Namun, Lia bersikeras untuk mendukungnya. Kita sudah cukup menderita karena masa lalu, Ren. Kali ini, kita selesaikan semuanya bersama, kata Lia sambil menggenggam tangan adiknya. Pertemuan yang berbahaya. Mereka memutuskan untuk bertemu dengan orang yang mengancam Rani di sebuah tempat umum. Orang itu, seorang pria bernama Faris, ternyata memiliki hubungan gelap dengan Arman di masa lalu. Faris mengaku bahwa ia membantu Arman menyebarkan fitnah tentang Lia dan Rani, dan kini ia mencoba memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Namun, Rani yang kini lebih kuat tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dengan dukungan Lia dan Dimas, ia merekam seluruh percakapan dengan Faris sebagai bukti untuk dilaporkan ke polisi. Permainanmu berakhir di sini, kata Lia dengan tegas sebelum meninggalkan tempat itu. Kebangkitan Rani. Setelah Faris ditangkap, Rani merasa beban berat yang selama ini menghantuinya perlahan terangkat. Ia memutuskan untuk kembali ke kota tempat Lia tinggal, merasa bahwa ia butuh keluarga untuk memulai lembaran baru. Lia menerima Rani dengan tangan terbuka. Kamu selalu punya tempat di sini, Ren. Tapi ingat, hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kamu harus benar-benar memulai kembali. Rani tersenyum penuh rasa syukur. Aku berjanji, Kak, aku nggak akan mengecewakanmu lagi. Epilog, kebahagiaan yang dibangun. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Lia dan Dimas semakin stabil. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik, yang diberi nama Maya. Rani, yang kini bekerja sebagai konsultan di sebuah lembaga sosial, menjadi sosok yang dewasa dan lebih bijaksana. Pada suatu sore, mereka semua berkumpul di rumah Lia untuk makan malam bersama. Suasana penuh kehangatan, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Lia memandang adiknya dan berkata, "Aku bangga denganmu, Ren. Kita pernah melalui neraka, tapi lihat kita sekarang. Kita berhasil." Rani tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Semua ini karena kamu gak pernah menyerah padaku, Kak. Terima kasih untuk segalanya." Dan di bawah sinar matahari senja yang hangat, mereka merayakan kebahagiaan yang dibangun di atas luka, perjuangan, dan keberanian untuk memulai kembali. Bab baru, intrik yang tak terduga. Kehidupan Lia, Dimas, dan Rani akhirnya terasa stabil. Namun, kebahagiaan itu rupanya hanya menjadi jeda sebelum badai baru datang. Suatu malam, ketika Lia sedang menidurkan putri kecilnya, Dimas menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Wajahnya berubah tegang saat mendengar suara di ujung telepon. "Kalau kamu peduli dengan istrimu, sebaiknya kamu dengar baik-baik. Ada sesuatu yang Lia sembunyikan darimu." Suara pria itu menggema dengan nada dingin. Dimas terdiam, mencoba menenangkan diri. "Siapa kamu dan apa yang kamu bicarakan?" Pria itu tertawa kecil sebelum menjawab. "Cari tahu sendiri. Aku hanya memberimu peringatan. Jangan percaya apa yang terlihat di permukaan." Dimas tidak memberitahu Lia tentang telepon itu malam itu. Namun, kegelisahannya mulai terasa oleh Lia. Bayang-bayang masa lalu. Pagi harinya, Rani mengetuk pintu rumah Lia lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat cemas. "Kak, aku perlu bicara," katanya dengan suara pelan, memastikan Dimas tidak mendengar. "Ada apa, Ran?" tanya Lia, meski firasat buruk mulai muncul di benaknya. Rani menatap Lia dengan serius. "Aku pikir masalah kita sudah selesai, tapi ternyata tidak. Aku dapat pesan dari seorang yang mengaku tahu tentang kita dan Arman dulu. Dia bilang dia punya sesuatu yang bisa menghancurkan kita semua." Lia merasa darahnya berdesir. "Apa maksudnya? Bukankah semuanya sudah selesai?" "Aku nggak tahu, Kak. Tapi aku takut. Aku merasa ini lebih besar dari yang kita pikirkan," jawab Rani. Jejak yang mengarah ke masa lalu. Dimas, yang diam-diam mulai curiga sejak telepon malam itu, mulai mencari tahu sendiri. Ia menyelidiki masa lalu Lia lebih dalam, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan ancaman ini. Dalam prosesnya, ia menemukan fakta mengejutkan. Arman ternyata memiliki hubungan dengan seorang pengusaha yang dikenal memiliki reputasi buruk. Pengusaha itu, Rudy Hartono, adalah orang yang dikenal licik dan memiliki banyak musuh. Arman pernah berjauhnya sebagai perantara dalam transaksi ilegal. Dimas menyadari bahwa ancaman terhadap Lia mungkin berasal dari lingkaran hitam ini. Dimas akhirnya memutuskan untuk mengonfrontasi Lia.
Kenapa kamu nggak pernah cerita tentang hubungan Arman dengan Rudi Hartono? Tanyanya dengan nada dingin. Lia terkejut. Apa maksudmu? Aku bahkan nggak tahu siapa itu Rudi Hartono. Kita nggak bisa terus begini, Lia. Kalau kamu tahu sesuatu, katakan. Karena ancaman ini semakin serius, desak Dimas. Pengkhianatan baru. Saat semuanya mulai terasa kacau, Rani tiba-tiba menghilang. Lia dan Dimas tidak dapat menghubunginya, dan kekhawatiran mereka semakin memuncak ketika menemukan catatan kecil di kamar Rani yang bertuliskan, "Aku harus menyelesaikan ini. Jangan khawatir tentang aku." Lia merasa hancur. "Aku tahu dia mencoba melindungi kita, tapi ini terlalu berbahaya," katanya pada Dimas. Dimas kemudian menggunakan koneksinya untuk melacak keberadaan Rani. Mereka akhirnya menemukan bahwa Rani telah bertemu dengan Rudi Hartono di sebuah lokasi terpencil. Konfrontasi akhir. Lia dan Dimas tiba di tempat pertemuan itu tepat saat Rudi Hartono tengah mengintimidasi Rani. "Kamu pikir kamu bisa lari dari kesalahan Arman?" kata Rudi dengan nada dingin. "Dia punya banyak hutang pada kami dan sekarang kamu yang harus membayarnya." Rani mencoba melawan. "Aku nggak punya urusan denganmu. Jangan libatkan aku atau keluargaku." Namun sebelum situasi semakin memanas, Lia dan Dimas masuk. "Sudah cukup," seru Lia, berdiri di depan Rani. Rudi tertawa kecil. "Oh, jadi ini kakakmu yang katanya sangat sempurna? Kalian berdua ternyata penuh rahasia." Dengan keberanian yang tak terduga, Dimas menghadapi Rudi. "Kamu nggak punya hak untuk mengancam keluarga kami. Semua ini berakhir di sini." Setelah pertikaian sengit, polisi yang dipanggil oleh Dimas akhirnya datang dan menangkap Rudi atas berbagai tuduhan. Akhir yang tak diduga, Rani akhirnya mengakui bahwa ia mencoba menyelesaikan semuanya sendiri karena rasa bersalah yang masih menghantui. "Aku pikir, kalau aku menghadapinya sendiri, aku bisa melindungi kalian," katanya dengan air mata mengalir. Lia memeluk adiknya erat. "Kita sudah terlalu jauh untuk saling menyalahkan. Kita hadapi semuanya bersama, apapun itu." Kehidupan Lia dan Dimas kembali normal setelah insiden itu. Rani, yang kini lebih matang dan penuh kesadaran, memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya membantu orang-orang yang membutuhkan. Akhir, cahaya baru di ujung perjalanan. Setelah kejadian yang hampir menghancurkan mereka, Lia, Dimas, dan Rani berusaha kembali menata hidup. Peristiwa dengan Rudi Hartono menjadi pelajaran bahwa masa lalu memang bisa menghantui, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan jika mereka bersatu. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka perlahan kembali stabil. Lia dan Dimas menjalani hari-hari sebagai pasangan bahagia, membesarkan putri kecil mereka, Maya, dengan penuh cinta. Rani, yang kini bekerja di sebuah organisasi internasional yang fokus pada pemberdayaan perempuan, memutuskan untuk kembali melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Pada suatu sore, keluarga kecil itu berkumpul di taman belakang rumah Lia. Maya berlari-lari kecil sambil tertawa riang, dan Dimas memandang istrinya dengan penuh cinta. "Kita sudah melalui begitu banyak, tapi lihat kita sekarang," kata Dimas sambil menggenggam tangan Lia. Lia tersenyum lembut. "Aku bersyukur kita tidak menyerah. Semua luka itu, semua cobaan justru membuat kita lebih kuat." Rani yang duduk tak jauh dari mereka, menatap kakaknya dengan penuh rasa syukur. "Kak, terima kasih karena selalu percaya padaku. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apa aku bisa seperti ini." Lia memeluk Rani erat. "Kita keluarga, Ran. Apapun yang terjadi, kita akan selalu saling mendukung." Senja mulai turun, mewarnai langit dengan jingga yang hangat. Di bawah cahaya itu, mereka bertiga tahu bahwa meski masa lalu tidak bisa dihapus, masa depan adalah lembaran kosong yang bisa mereka tulis bersama. Dengan senyum di wajah mereka dan cinta di hati mereka, Lia, Dimas, dan Rani melangkah menuju hari-hari baru yang penuh harapan. Pesan motivasi: hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, kesalahan, dan kehilangan. Namun setiap luka yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Cerita Lia, Dimas, dan Rani mengajarkan bahwa keluarga dan cinta sejati adalah fondasi yang dapat membantu kita melewati badai. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu, selalu ada harapan untuk memperbaiki, memulai kembali, dan menemukan kebahagiaan yang pantas kita perjuangkan. Jangan pernah takut menghadapi masa lalu, karena keberanian untuk melangkah maju adalah kunci menuju masa depan yang lebih cerah. Masa lalu mungkin meninggalkan luka, tapi masa depan adalah milik mereka yang berani bangkit dan melangkah maju. Jangan bertakut memulai kembali, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menemukan kebahagiaan yang pantas diperjuangkan.
Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit setiap kali jatuh, dan percaya bahwa setiap langkah menuju depan adalah langkah menuju cahaya.